Halo Boruto Lovers, mari kita bahas manga Boruto Blue Vortex chapter 24. Pada chapter 24 ini banyak sekali hal yang menarik, mulai dari flashback pertemuan Boruto dan Kawaki di Konoha, pertarungan Kawaki melawan Jura yang didominasi oleh Kawaki, Boruto dan Kawaki pergi meninggalkan Jura dari pertempuran, dan masih banyak lagi. Oke, mari langsung aja kita ke pembahasannya, gas. Pada chapter 24 ini berjudul Kawaki Uzumaki, covernya diisi oleh Kawaki dan di covernya bertuliskan menebus batas menerjang musuh. Di halaman awal di samping panelnya bertuliskan pada hari itu keduanya sepakat untuk bertarung bersama. Boruto mengusulkan taktik untuk melawan Jura dengan Kawaki. Chapter 24 ini diawali dengan flashback pertemuan Boruto dan Kawaki di Konoha sambil membicarakan bagaimana cara menghadapi Jura. Saat itu Kawaki berkata, "Hah? Misi di Sunagakure katamu?" Boruto pun menjawab, "Ya, setelah Amado melepaskan limitermu, segeralah menuju ke sana. Bergabunglah dengan Sarada dan yang lainnya. Aku juga akan ikut bertarung begitu kau tiba di sana. Kalau itu terjadi, campur tangan Jura tidak bisa dihindari. Tapi dengan adanya kekuatanmu, kita masih punya harapan." Kawaki yang mendengar itu pun berkata lagi, "Masalahnya tidak semudah itu tahu. Walau hanya sesaat, aku sudah merasakan kekuatannya secara langsung. Dia itu benar-benar monster. Dia bukan lawan yang bisa diatasi hanya dengan kerjasama." Lalu tiba-tiba Boruto melemparkan sesuatu kepada Kawaki, yaitu sebuah simbol. Kawaki kembali berkata, "Apa ini?" Boruto menjawab, "Untuk saat ini mustahil bisa mengalahkan Jura. Yang ingin kubicarakan adalah bagaimana cara untuk bertahan hidup ketika kita berhadapan dengannya. Cara yang paling realistis adalah aku membawa semuanya kabur dengan menggunakan Hiraishin milikku. Tapi untuk bisa pergi ke tempat yang jauh ada persyaratan yang harus kupenuhi. Syarat itu adalah aku harus bisa mendeteksi kepingan logam yang sudah kutandai dengan cakraku. Dan aku tidak mungkin bisa melakukannya jika harus melawan monster itu seorang diri." Shin pun beralih ke pertarungan Kawaki melawan Jura. Saat itu Kawaki pun mengingat kata-kata Boruto tentang tugasnya untuk mengulur waktu. Kawaki berkata, "Aku hanya perlu mengulur waktu supaya kau bisa melakukannya kan?" Pertarungan pun berlanjut. Jura pun terlihat bersiap menembakkan Bijudama ke arah Kawaki. Akan tetapi serangan Jura itu dengan mudah diserap Kawaki dengan karmanya. Jura pun tiba-tiba muncul di belakang Kawaki dan bersiap menyerang kembali dengan jari tengah perkasa yang dimilikinya. Lagi-lagi Kawaki berhasil menghindar dengan mengecilkan tubuhnya dengan Sukuna Hikona. Lalu tiba-tiba muncul beberapa kubus-kubus hitam tepat di atas Jura. Jura yang menyadari hal itu pun mencoba menyerang kubus itu dengan Bijudama miliknya. Jura pun berhasil menghindari dan menghancurkan salah satu kubus hitam itu. Lalu tiba-tiba Kawaki muncul kembali tepat di belakang Jura dan langsung meninju Jura dengan tangan perubahannya. Jura pun terpental jauh, tak berhenti di situ. Jura pun langsung bersiap kembali menuju Kawaki, lalu menyerangnya dengan jari tengahnya yang memiliki tanda cakar. Akan tetapi Kawaki dengan mudah menangkisnya dengan tongkat hitam miliknya. Mereka pun terus-terusan beradu mekanik menggunakan serangan itu, hingga akhirnya Kawaki berhasil menusuk perut Jura dengan tongkatnya dan segera mengeluarkan teknik baru, yaitu menyalurkan cakra blast ke tongkatnya melalui karma yang menciptakan ledakan setiap tusukannya. Terlihat bagian perut Jura pun hancur akibat serangan dari Kawaki. Melihat hal itu, Kawaki pun terus melanjutkan serangan itu berkali-kali kepada Jura dan memukul Jura hingga terpental jauh. Dari kejauhan Boruto melihat pertarungan itu sambil memegangi tangannya yang beresonansi dengan karma Kawaki. Boruto pun berkata, Tidak apa-apa, ini bukan masalah, aku harus tenang." Kembali ke pertarungan, terlihat Kawaki berjalan menuju ke tempat Jura yang terpental ke bebatuan. Lalu terlihat Amado dan Sumire bisa melihat pertarungan itu melalui mata Kawaki. Saat melihat itu, Sumire berkata, "Hebat, sejauh ini dia berhasil menyudutkan Jura. Kalau begini terus mungkin..." Perkataan Sumire pun dipotong oleh Amado yang berkata, "Tidak." Dan terlihat Jura mengeluarkan sebuah buku dari jubahnya sambil berkata, "Kawaki Uzumaki, kekuatan tempurmu mengalami peningkatan yang pesat dan drastis dibandingkan sebelumnya. Entah bagaimana caranya kau bisa mendapatkan kekuatan itu dalam waktu sesingkat ini. Tidak, bukan hanya kau, Himawari Uzumaki, dia juga menunjukkan perubahan mendadak di depan mataku dan memperlihatkan kekuatan seolah dia bukan orang yang sama. Kalau dipikir-pikir rasanya seolah pengorbanan Inojin Yamanaka yang menjadi pemicunya. Lalu Uchiha Sarada, kekuatannya juga bangkit secara tiba-tiba, sehingga dia berhasil mengalahkan saudara sebangsaku dengan begitu mudahnya." Mendengar perkataan itu, Sumire pun kaget dan berkata, "Sarada?"
Jura pun melanjutkan, yang manapun adalah kasus yang tidak biasa, ini hanya pendapatku. Tapi semua kasus ini sepertinya memiliki suatu kesamaan, yaitu tema penelitian yang saat ini sedang sangat kugandrungi. Cinta, ketidakpastian yang melekat pada diri kalian para manusia. Di satu sisi itu adalah kelemahan yang sangat fatal bagi manusia. Di sisi lain itu bisa menjadi faktor yang memungkinkan terjadinya evolusi yang luar biasa. Kawaki, bagaimana menurutmu? Aku ingin mendengarkan pendapatmu secara langsung. Kawaki menghiraukan perkataan Jura dan langsung bersiap menyerang Jura dengan bom dari karmanya sambil berkata, "Dasar hama, jangan sok akrab." Seketika Kawaki pun langsung menembakkan bom itu tepat di depan Jura. Ledakan besar pun terjadi, akan tetapi tiba-tiba muncul akar-akar pohon dari bawah tanah dan di atasnya terlihat Jura yang sedang dipulihkan kembali oleh akar-akar itu. Jura berkata, "Tidak perlu emosi begitu Kawaki, aku hanya ingin berbincang sebentar denganmu. Aku benar-benar tak menyangka kau akan datang menyelamatkan Boruto di saat kritis. Karena sepengetahuanku satu-satunya orang yang ingin kau lindungi di dunia ini adalah Naruto Uzumaki. Seharusnya begitu, konon katanya dia sudah meninggal dunia ya. Padahal aku berharap bisa bertatap muka dengannya jika berkunjung ke Konoha. Tapi setelah melihat sorot matamu yang tegas itu, aku jadi yakin bahwa Naruto Uzumaki masih hidup. Jadi benar ya, kau mudah dipahami, sama sepertimu. Aku juga tidak pandai berbohong. Aku tahu kau akan memberi respon negatif, tapi biar ku katakan ini. Aku ingin melahap Naruto Uzumaki. Sepertinya dia bisa berbicara dari hati ke hati dengan para biju. Mungkinkah kemampuan itu pun ada hubungannya dengan cinta? Aku selalu merasa begitu. Mungkin aku bisa memahami lebih dalam soal cinta kalau aku berhasil melahapnya." Kawaki yang mendengar ocehan dari Jura itu pun langsung ngamuk dan ingin menyerang Jura dengan tangan perubahannya sambil berkata, "Brengsek." Akan tetapi tiba-tiba Boruto muncul di sebelah Kawaki dengan Hiraishin miliknya. Boruto berkata, "Maaf membuatmu menunggu Kawaki, sudah cukup, simbolnya sudah siap." Jura yang melihat kedatangan Boruto pun berkata, "Hiraishin no Jutsu ya, enggan rasanya untuk berpisah, tapi apa boleh buat, kali ini sampai di sini dulu." Boruto berkata kepada Kawaki, "Ayo Kawaki." Akan tetapi Kawaki menolak ajakan Boruto sambil berkata, "Tunggu sebentar. Oi Jura, dengar baik-baik, aku sama sekali tidak peduli soal cinta. Tapi secara naluriah kau mengincar Hokage ke-7. Harus kuakui bahwa kemampuan intuisimu tidak main-main. Tapi jangan salah paham, pada akhirnya kau pasti akan mati di tanganku, camkan itu." Jura yang mendengar itu pun berkata, "Menarik, aku berterima kasih atas pendapatmu yang jujur itu." Kawaki pun berkata kepada Boruto, "Urusanku sudah beres, ayo kita pergi." Jura kembali berkata, "Kawaki, aku senang bisa berbincang denganmu, sampai jumpa lagi." Kawaki yang mendengar ucapan Jura itu pun langsung merespon dengan cara yang tidak biasa. Kawaki memberikan salam perpisahan dengan jari tengahnya. Shin pun beralih ke tempat Konohamaru dan yang lainnya. Konohamaru berkata, "Ini punya Boruto?" Delta pun berkata, "Aku disuruh meletakkannya di sekitar situ. Katanya kalau dipegang cakranya jadi susah dirasakan. Untuk jaga-jaga sebaiknya menjauhlah dari situ. Tidak lucu kalau mereka tiba-tiba mendarat di wajah kalian kan?" Setelah perkataan Delta itu, tiba-tiba wajah Konohamaru terinjak oleh Kawaki. Mitsuki berkata, "Kawaki?" Kawaki pun berkata, "Kau sedang apa sih?" Konohamaru pun dengan amarah konyolnya menjawab, "Harusnya aku yang bilang begitu." Boruto saat itu yang ada di sana pun berkata, "Maaf guru, Togedamanya masih kau bawa kan?" Konohamaru pun menjawab sambil menunjukkan Togedama. "Dasar kalian ini, nih seenaknya saja." Boruto kembali berkata, "Sip, ayo kita langsung pergi ke Konoha." Shin beralih ke tempat Kashin Koji dan Eida. Eida berkata, "Bikin khawatir saja, tapi dengan begini sementara kita bisa tenang." Kashin Koji pun berkata, "Ini bukan sesuatu yang bagus, dia sudah merusak jalan menuju masa depan yang baik. Ini pertaruhan yang sangat berbahaya. Tentu saja Boruto masih bertahan hidup itu hal yang bagus, tapi gara-gara tindakannya kali ini masa depan jadi banyak berubah." Eida pun berkata, "Tidak masalah kan, yang namanya hidup, bukankah biasanya memang seperti itu?" Kashin Koji pun berkata lagi, "Eida, kau juga tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan orang lain loh, karena ketika Mamushi bergerak targetnya adalah kau." Eida yang mendengar itu pun berkata, "Ih serius? Amit-amit." Shin pun beralih ke markas Ego Jubi. Terlihat di sana ada Mamushi, Hidari, dan Jura. Hidari berkata, "Kenapa ekspresimu begitu? Apa kau sedang tidak baik-baik saja?" Jura pun menjawab, "Justru kebalikannya Hidari, kau harus tahu tadi aku dipuji oleh Kawaki loh." Hidari yang mendengar itu pun berkata lagi sambil membuka sebuah buku. Di antara kosakata yang baru kupelajari, sepertinya ada yang bisa kupakai untuk menanggapi hal itu. Jura yang penasaran pun berkata lagi, "Oh, seperti apa?" Hidari pun berkata, "Idih, najis." Seketika ekspresi Jura berubah yang terlihat senang sebelumnya.
Dan momen itu mengakhiri Boruto to Blue Vortex chapter 24 kali ini. Sebelum berakhir ada sebuah catatan kecil di samping panelnya. Rasa senang yang timbul dari pujian yang diterimanya dihempaskan oleh kata-kata yang baru dipelajari oleh Hidari. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di chapter selanjutnya.